Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Dan selamat kita datang berkumpul, berbakti, memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan kita akan buka doa ibadah kita dengan doa. Dan saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini yang sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Jamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami, sekelilingku. Kan ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang
kemuliaan kami patut naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau membuat kami begitu berharga. Engkau melayakkan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di malam hari ini kami ya Tuhan rindu untuk memuji, untuk menyembah, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan terus perbarui kehidupan kami, biar Tuhan terus berikan kepada kami hati yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam setiap pelayanan. Hamba terlebih Tuhan, hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Engkau pakai dia, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami siap memuji Tuhan, kiranya Engkau urapi kami semua, supaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi bencana, membangkitkan umat pilihan-Nya. Ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan.
kami akan masuk dalam firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami rindu dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup, merindukan cambaan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku ragu kesejukan air hidupku Tuhan. Katakan penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan penuhi aku. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagaikan naga sang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku ragu kesejukan air hidupku Tuhan. Sama-sama nyatakan, penuhi aku. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa Roh Kudus tercurah bagi kami semua. Dan kami rindu kehidupan kami dibaharui oleh Tuhan malam hari ini. Kami butuh firman Allah. Kami butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kami bermohon, Roh Kudus, urapilah firman yang kami akan dengar. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan dan ibadah ini. Semua pendengar pemirsa di mana saja berada,
yang dengan sehati juga beribadah, memuliakan Tuhan dan siap mendengarkan firman Allah. Kami percaya semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Bentuk kuasa kegelapan coba merampas benih firman Allah. Kami bersatu hati tolak halaukan dia dalam nama Yesus. Dan hanya Roh Allah yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Malam hari ini di ibadah Kamis malam dirangkai dengan ibadah doa pencurahan Roh Kudus hari yang ke-8. Kita akan segera dengar firman Allah. Seberapa saudara yang rindu diberkati dengan firman Allah, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya malam hari ini firman Allah akan melawat dan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita akan membuka sebuah ayat firman Allah di dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam surat yang kedua, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin untuk firman Allah. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tema firman Tuhan malam hari ini, Roh Allah yang membebaskan. Roh Allah yang memerdekakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di kota Korintus pada saat itu? Sebelum Paulus menginjili dan melayani orang-orang Korintus, keberadaan orang-orang Korintus secara umum, mereka hidup di dalam dosa amoral. Mereka hidup di dalam perzinahan dan percabulan. Mereka sangat terikat dengan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan daging. Akhlak mereka sangat rusak. Kemudian orang-orang Korintus bertemperamen karakter yang sangat keras. Orang-orang Korintus juga kita tahu rentan dengan perselisihan dan perpecahan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, orang-orang Korintus juga sangat terbelenggu dengan okultisme, kuasa-kuasa setan dan penyembahan berhala. Itulah sebabnya tahun 55 Masehi, Paulus dari Makedonia kembali menulis surat yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa Paulus tidak hanya menuliskan surat yang pertama dan berhenti sampai di situ? Kenapa dia harus mengulangi, menyurati surat yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus? Tentu ada tujuan dari Rasul Paulus. Ada tujuan dari Allah lewat pribadi Paulus untuk sampaikan kebenaran ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara lihat, ketika mereka terikat dalam dosa amoral, mereka terikat dengan karakter yang keras, mereka sangat terbelenggu dengan perselisihan dan perpecahan, mereka terikat dengan penyembahan berhala. Paulus tampilkan ayat ini kepada mereka. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Saudara, malam hari ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara berkenaan dengan pernyataan firman Allah
lewat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus ini. Yang pertama, saudara perhatikan frase di ayat yang ke-17, sekali lagi saya baca. Frase pertamanya berkata begini, sebab Tuhan adalah Roh. Ini bagian pertama firman yang saya ingin ulas malam hari ini. Perhatikan baik, kembali saya dan saudara bacakan kalimat pertama dari ayat ini. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Apa arti firman Allah ini bahwa Tuhan adalah Roh? Saya ingin berkata begini kepada jemaat Tuhan kita semua pada malam hari ini. Kalau pernyataan Alkitab Tuhan adalah Roh, itu artinya bahwa keberadaan dasar dari Allah adalah Roh. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, firman Allah berkata begini, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, Allah itu apa? Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jemaat di Korintus yang terikat dengan penyembahan berhala, dengan perkara-perkara dosa dan keduniawian, mereka jauh dari Tuhan. Dan ketika Paulus beritakan kebenaran, sampaikan Injil keselamatan, pertobatan kepada mereka, dan jemaat kemudian dibaharui oleh Roh Kudus, maka firman Allah berkata, mereka menyadari bahwa penyembahan itu tidak lagi kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah dunia, tapi penyembahan yang benar karena Allah itu Roh, bahwa mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, para pendengar yang menyaksikan tayangan ini, kita harus jadikan Tuhan itu sentral, pusat dalam penyembahan saya dan saudara. Ketika ibadah kita fokuskan, tujukan hanya kepada Tuhan, maka saya percaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dijauhkan Tuhan kalau kita beribadah, kita berdoa, kita menyembah, dan kita menonjolkan kepribadian kita. Kita tonjolkan apa yang dapat kita tampilkan dalam pelayanan. Semua talenta dari pemusik, semua suara dari tim pemuji yang ada, saudara yang seringkali tampil dalam pelayanan, semua saudara lakukan itu karena kepercayaan dari Tuhan. Katakan amin. Bukan saya dan saudara yang fokus menjadi fokus dalam ibadah, tapi fokus dalam ibadah kita adalah Tuhan di dalam roh itu. Katakan amin. Haleluya. Arti berikutnya, Tuhan adalah roh, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum atau pribadi Tuhan atau Allah sendiri. Tuhan adalah roh, kata firman Allah. Itu berarti bahwa Roh Kudus, Roh Suci ini tidak lain adalah oknum atau pribadi dari Allah itu. Kalau saudara perhatikan kitab permulaan, kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, saudara lihat pernyataan Alkitab yang pertama tentang roh Allah itu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan saudara perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebelum Allah menciptakan isi dunia, alam semesta, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, menciptakan semua tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saudara lihat dari pernyataan Alkitab bahwa
Roh Kudus, Roh Suci itu tidak lain adalah oknum atau pribadi Allah. Di dalam 1 Yohanes, mari kita lihat pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Yang pertama Bapa, dia adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 itu bicara tentang anak, tentang Yesus. Dan oknum yang ketiga dari Tritunggal Allah tidak lain adalah Roh Kudus. Dan firman Allah berkata bahwa yang memberi kesaksian di sorga tadi adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah apa? Satu. Saudara, kekristenan kita punya pemahaman yang benar tentang Allah, bahwa Allah kita Tritunggal. Amin. Tri itu 3, tunggal itu 1. Apa maksudnya? Bahwa kita percaya sesuai dengan firman Allah di dalam ayat yang kita baca tadi, ada 3 kesaksian di sorga bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Firman itu adalah anak, dan oknum yang ketiga Roh Kudus. Tetapi mereka bukan 3 Allah, tetapi esa, satu Allah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kalau kita memahami firman Allah ini, bahwa Roh Kudus bukan sekedar pengaruh, Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Kata ruah dalam terjemahan bahasa Ibrani dan kata pneuma dalam terjemahan bahasa Yunani perjanjian baru, roh itu menunjuk kepada angin, udara. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, Roh Kudus bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar angin, bukan sekedar kuasa begitu saja, tetapi Roh Kudus tidak lain adalah pribadi Allah. Katakan amin. Haleluya. Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat keilahian, sifat-sifat kealahan. Apa yang saya maksud bahwa Roh Kudus memiliki sifat keilahian? Saudara perhatikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang kekal. Katakan amin. Saudara sudah baca tadi dari kitab Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang, dan saudara akan temukan sampai pada kitab terakhir dari perjanjian baru, kitab Wahyu. Di sana juga banyak berbicara tentang Roh Allah yang berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu menunjukkan bahwa Roh Allah itu bersifat kekal. Katakan amin. Haleluya. Kemudian sifat keilahian dari Roh Kudus adalah Roh Kudus itu hadir di mana-mana, atau Roh Kudus itu maha hadir. Katakan amin. Kalau Roh Kudus itu hadir di mana-mana, maka dia tidak terbatas dengan ruang, dengan waktu, dengan tempat. Di mana saja Roh Kudus dapat bekerja. Katakan amin. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya bekerja kepada orang-orang tertentu. Dia memakai seorang raja mengurapi seperti Saul, Daud, dan Salomo. Dia juga memakai nabi-nabi perjanjian lama. Ada Nabi Elia, Elisa, dan banyak nabi yang lain. Dia juga memakai imam-imam pada zaman perjanjian lama. Karena memang Roh Kudus hanya berfungsi kepada orang-orang tertentu dalam perjanjian lama. Tapi syukur kepada Tuhan, dalam zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. Katakan amin. Sesuai dengan nubuatan kitab Yoel pasal yang kedua, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia. Dan saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu diberikan kepada semua murid dan orang percaya. Dan Roh Kudus itu tersebar kepada bangsa-bangsa yang lain. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus tidak terbatas pekerjaannya. Katakan amin.
Saudara ada di rumah malam hari ini, di mana saja saudara menyaksikan tayangan ini, kalau saudara sungguh-sungguh dengar firman Allah malam hari ini, saudara berdoa malam hari ini, ketika saudara ada di rumah, saudara tidak menyaksikan tayangan ini lagi, tapi sebelum tidur, bangun pagi, ada waktu saudara berdoa, membaca firman, saudara menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan hadir melawat saya dan saudara. Amin. Sifat keilahian dari Roh Kudus, dia juga sumber kuasa itu. Amin. Kalau dia sumber kuasa, maka kuasa akan menghasilkan banyak mujizat. Amin. Kalau dia sumber kuasa, maka kuasa itu akan menyatakan banyak perkara-perkara ajaib. Dan kalau Roh Kudus sertai hidup saya dan saudara, Roh Kudus akan beri kuasa kesanggupan, amin, kuasa otoritas kepada saya dan saudara sanggup menjalani kehidupan setiap saat. Haleluya. Saudara, sifat keilahian dari Roh Kudus juga, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sanggup memberi pengetahuan kepada saya dan saudara. Amin. Roh Kudus itu sumber pengetahuan. Dia dapat memberi pengetahuan kepada saya dan saudara. Pengetahuan yang saya maksud di sini bukan secara logika manusia, tapi pengetahuan terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Allah. Amin. Pengetahuan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukan setiap saat. Kalau ada Roh Kudus, saudara tidak akan menjadi orang bodoh. Katakan amin. Tapi saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Maka ketika ada Roh Kudus, ada pelita dalam hidup saya dan saudara, ada minyak dalam buli-buli, ini menunjukkan bahwa kita dapat memahami firman Allah dengan benar. Amin. Saudara, ada banyak rahasia-rahasia di dalam Alkitab yang adalah firman Allah ini. Seringkali kita tidak mampu dan tidak sanggup memahami. Tetapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, Roh Kudus akan memberi penerangan dan pengetahuan kepada saya dan saudara untuk kita mampu merenungkan, memahami, amin, firman Allah ini, bahkan mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi, pernyataan yang pertama dari Alkitab yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah Roh. Amin. Itu artinya saya sudah jelaskan tadi bahwa keberadaan dasar dari Tuhan itu adalah Roh. Dan Roh Kudus itu tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Saudara, kalau kita bicara tentang keberadaan Tuhan yang adalah Roh, kita tentu memahami bahwa Tuhan pernah datang berinkarnasi ke dalam dunia. Dia pernah berwujud menjadi manusia. Amin. Di dalam putranya Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara baca, ketika Tuhan jadi manusia di dalam Yesus, maka pribadi Allah di dalam Yesus itu juga penuh dengan Roh Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan tidak heran di mana Yesus berjalan, banyak orang berbondong-bondong. Orang yang sakit dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, yang lumpuh berjalan, yang tuli saudara bisa mendengar, yang buta bisa melihat kembali, yang sakit kusta ditahirkan, orang yang dirasuk setan dilepaskan, dibebaskan, bahkan orang yang mati, Lazarus dan pemuda di Nain, dihidupkan kembali oleh Yesus. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dalam dirinya ada Roh yang penuh menguasai dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara mau jadi sama seperti Yesus? Amin. Kalau ada Roh Allah dalam hidup saya dan saudara, maka perkara-perkara yang besar akan terjadi. Pernyataan yang kedua dari Alkitab, 2 Korintus 3 ayat 17. Kembali kita lihat ayat ini. Frase yang kedua, saudara perhatikan, sebab Tuhan adalah Roh, itu yang pertama. Kita sudah dengar tadi pembahasannya. Yang kedua,
Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang kedua. Kata kemerdekaan dalam teks bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, ditulis dengan kata eleuteros. Kata eleuteros diterjemahkan lebih baik lagi dan mudah untuk kita mengerti, artinya adalah bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan. Arti eleuteros tidak terkena hukuman lagi, lepas dari tuntutan. Arti dari eleuteros adalah tidak terikat lagi atau leluasa. Dan arti dari eleuteros berdiri sendiri. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, mari kita lihat firman Allah. Roma pasal 8 ayat yang kedua, firman Allah berkata seperti ini. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Katakan amin. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Jadi saudara lihat, kalau ada Roh Kudus dalam hidup anak Tuhan, orang percaya, dalam kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan, maka Roh Kudus itu akan membawa saya dan saudara menjadi pribadi yang bebas, yang terlepas dari dosa, yang tidak terikat lagi dengan hukuman maut, yang berdiri sendiri menjalani kehidupan. Karena apa? Kita tidak dituntun lagi oleh keduniawian dan keinginan kita, tapi kita berdiri sendiri dan berjalan karena ada tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara perhatikan lagi ayat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur yang dimaksud di sini? Parakletos, roh penghibur, roh penolong, tidak lain adalah Roh Kudus. Tetapi jika aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau Roh Kudus datang, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Saudara tahu kata insaf? Apa artinya? Menyadarkan, membuat kita siuman. Betul? Haleluya. Kalau ada yang mungkin mabuk berat di jalan, saudara temukan seperti itu, untuk insafkan dia, saudara mungkin bicara tegur dan mungkin saudara goyang dia, ajak dia untuk sadar tinggalkan dosanya. Amin. Kalau saudara temukan ada orang yang hidup di dalam dosa, saudara bicara firman kepada dia, kepada orang itu, supaya apa? Dia insaf dan sadar, tinggalkan dunia dan dosa yang dia lakukan, saudara. Tinggalkan kehidupan yang bersifat daging dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau, kalau ada Roh Kudus, maka saudara tidak akan terikat lagi dengan dosa. Amin. Saudara akan terbebas dari minuman keras. Saudara akan terbebas dari hawa nafsu. Saudara akan terbebas dari dosa-dosa perzinahan, percabulan. Saudara akan terbebas dari dosa-dosa penyembahan berhala. Saudara akan terbebas dari dosa perjudian. Saudara akan bebas dari segala dosa-dosa duniawi ini. Kenapa? Kalau ada Roh Allah dalam hidup kita. Amin. Sebulan lalu momentum kita sudah rayakan Paskah. Itu kita sudah lihat kebenaran firman Allah, dan kita sudah rayakan itu, bagaimana kemenangan di dalam Yesus yang mati tapi kemudian sudah bangkit. Amin. Dia mati untuk dosa saya dan saudara. Amin. Dan dia bangkit,
Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi dosa kita telah dipakukan di kayu salib. Dia telah bayar lunas saya dan saudara. Amin. Dan kalau kita ingin dosa kita betul-betul terus dibaharui oleh Tuhan, dan kita dibawa Tuhan pada pertumbuhan menuju kedewasaan dan kesempurnaan, supaya kehidupan kita tidak dirampas oleh kuasa iblis lagi, saudara dengar, kita perlu peran Roh Kudus. Katakan amin. Sebab sebelum sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua, saudara benar sekarang percaya kepada Yesus, dosamu telah ditebus, diampuni, dan sekarang saudara sementara berjalan di dunia yang penuh dengan tantangan, dengan ujian, dunia yang seringkali merampas hidup saya dan saudara, menjatuhkan saya dan saudara. Lalu apa kekuatan kita hari-hari ini? Saudara dengarkan baik jemaat, kalau ada Roh Kudus, engkau akan kuat menjalani kehidupan dan tidak mampu dijatuhkan oleh kuasa dunia, kuasa iblis. Katakan amin. Tapi kalau hidup kekristenan saudara tidak ada firman Allah, tidak ada Roh Kudus, maka saudara mudah akan terseret oleh arus dunia ini. Amin. Haleluya. Saya ingin kasih ilustrasi. Kalau saudara ada di sebuah sungai, saudara akan lihat di sana. Saya ingin tanya begini kepada saudara. Kira-kira kalau ikan itu mati dibawa arus sungai, tidak? Pasti dia akan dibawa arus sungai. Amin. Tapi kalau ikan itu hidup, ikan yang hidup itu akan melawan arus sungai. Katakan amin. Dia tidak akan terseret oleh arus sungai, tapi ikan yang hidup itu dia akan menerobos aliran air sungai itu. Amin. Kenapa? Karena ikan itu hidup. Katakan amin. Kekristenan kita juga, kalau kita mati, tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita tidak dikuasai oleh firman Allah, maka kita akan mudah dibawa oleh arus dunia ini. Amin. Dan kalau arus dunia membawa saya dan saudara itu menuju kepada kebinasaan, ke neraka yang kekal. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai firman, hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus, maka saudara akan melawan arus-arus dunia ini. Katakan amin. Dan saudara akan sampai kepada sasaran yang tepat, yaitu sorga yang mulia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, saya ingin berkata kepada saudara malam hari ini, kalau ada Roh Kudus yang membawa kebebasan dan kemerdekaan itu, maka saudara harus betul-betul dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Dan saudara akan menatap masa depan sampai kemuliaan kekal itu menjadi milik saya dan saudara di sorga. Karena apa? Kekuatan kita yang memampukan saya dan saudara bertahan di dunia ini adalah kalau ada Roh Kudus. Saudara lihat di rumah tangga saudara masing-masing. Ayo kita periksa diri. Jangan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri dan lihat keluarga kecilmu di rumah. Kalau ada anggota keluargamu yang masih hidup dalam kedagingan dan keduniawian, di dalam dosa, itu berarti belum ada Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Belum ada firman yang sempurna yang menuntun dia. Tapi kalau saudara di rumah sudah hidup sesuai firman, hidup sesuai pimpinan Roh Kudus, saudara akan lihat hidupmu sementara berjalan pada kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Sampai engkau menjadi dewasa dan sempurna. Karena itu saudara yang ada di rumah, yang masih terikat dengan dosa, hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Dan sekarang hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal itu saudara. Dan kita sementara dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai Kristus. Karena itu sebelum sampai kita menuju kepada tempat yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga, kita butuh kekuatan, butuh penolong. Amin. Tadi kita sudah baca, Roh Kudus itu penghibur, penolong bagi saya dan saudara, yang memampukan kita sampai ke tempat yang kekal. Haleluya. Haleluya. Saudara perhatikan lagi ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8, bahwa Roh Kudus itu memberi kebebasan, kemerdekaan kepada saya dan saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Perhatikan firman Allah ini.
Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Saudara, iblis memberi kepada saya dan saudara roh perbudakan, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan, roh kekecewaan, roh keputusasaan hari-hari ini. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan memberi kita roh yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara lihat, sesuatu yang datangnya dari dunia itu memberi rasa takut. Sesuatu yang datangnya dari pekerjaan iblis itu memberi rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang. Tetapi sesuatu yang datangnya dari Tuhan oleh pekerjaan roh, maka itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang masih sukar hari-hari ini, terbatas untuk kita belum bisa berkumpul di rumah gereja karena situasi pandemi virus COVID-19 ini. Tapi saya percaya ada waktu pemulihan akan terjadi. Amin. Tuhan akan bekerja dengan kuasanya, bahwa pemulihan Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia memberi rasa takut hari-hari ini. Dunia memberi rasa cemas dan bimbang hari-hari ini. Tapi Tuhan, saudara dengar baik, memberi ketenangan dalam hidup saya dan saudara. Mazmur 62 ayat yang kedua. Saudara perhatikan ayat itu. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi sumber ketenangan kita ketika kita ada di dekat dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Saudara, ketika engkau ada di luar di dunia, saudara tidak akan melihat ketidaktenangan terjadi. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan temukan sumber ketenangan yang abadi itu. Bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan? Dengan ibadah, dengan doa, amin. Membaca firman Allah ini, saudara, amin. Supaya kehidupan kita terima ketenangan daripada Tuhan, amin. Saudara di rumah mau hidup tenang, mau hidup penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kecukupan dan kelimpahan berkat dari Tuhan, dekat selalu dengan Tuhan, amin. Haleluya. Berseru kepada Tuhan, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir kita akan baca dan renungkan malam hari ini sebagai ayat penutup bagi kita semua. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, bahwa roh Allah dalam hidup saya dan saudara yang tinggal dan berdiam bagi saya dan saudara, itu akan membawa kebebasan dan kemerdekaan dari dosa, dari segala belenggu-belenggu dunia ini, saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Allah berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu siapa yang beri? Dunia. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang beri ketakutan kepada saya dan saudara. Tetapi kalau Tuhan lewat Roh Kudus memberi kita kekuatan, katakan amin. Haleluya.
Adakah saudara di rumah yang sakit? Malam hari ini engkau terima kekuatan dan jamahan Tuhan. Adakah engkau di rumah yang mulai lemah? Malam hari ini terima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan lewat rohnya memberi kekuatan, memberi kasih kepada saya dan saudara. Saudara mungkin kehilangan kasih di rumah. Ada orang yang membenci saudara. Yang penting saudara jangan balas hal sama kepada mereka. Tapi saudara dengar, kalau saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, dunia boleh tidak mengasihi saudara, tapi Tuhan akan selalu mengasihi saya dan saudara. Amin. Sebab kalau ada roh Allah, dia akan sentuh hidup saya dan saudara. Hatimu dengan kasih ilahi, hidupmu dengan kasih ilahi. Bahkan Tuhan lewat roh Allah memberi saya dan saudara ketertiban. Saudara tahu hidup tertib itu? Hidup yang beraturan. Katakan amin. Haleluya. Kalau ada Roh Kudus, saudara akan kuat, saudara penuh kasih dan hidup tertib. Katakan amin. Tidak sembarangan hidup, tidak hidup semau gue, tidak hidup amburadul, tidak hidup begitu-begitu saja. Saudara hidup seringkali beribadah, seringkali kembali jatuh di dalam dosa. Tidak seperti itu. Hidup tertib adalah hidup kita harus seturut dengan firman Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara pernah jadi murid di sekolah bukan? Kalau engkau jadi murid yang tertib, duduk manis, belajar dengan baik, tidak tertidur saat pelajaran berlangsung, saudara mengerjakan pekerjaan dengan baik, saudara ada di kelas dengan tertib, maka saudara pasti akan disayang oleh guru. Katakan amin. Dan begitu juga kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita hidup tertib sesuai dengan firman Allah, maka kita pasti akan disayang, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dua hal firman Allah telah saya jelaskan. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama tadi pernyataan Alkitab dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ini adalah bahwa Tuhan adalah roh. Amin. Yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan. Amin. Malam hari ini, adakah di antara saudara yang sakit? Ada yang lemah, ada yang susah, ada yang terhimpit masalah ekonomi, pekerjaan saudara. Ada pergumulan apa saja yang saudara sementara hadapi. Undang Roh Kudus hadir dalam pribadi dan rumah tangga saudara. Dan ketika Tuhan hadir lewat pekerjaan roh, dia akan membebaskan saya dan saudara. Katakan amin. Siapa yang rindu dibebaskan oleh Tuhan malam hari ini? Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Allah saudara akan mengerti. Saudara sudah dengar. Dan yang dibutuhkan sekarang kiranya saudara dapat mempraktikkan firman Allah itu. Undang Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita berdiri. Saudara ada di rumah, di mana saja saudara berada malam hari ini. Yang rindu dibaharui oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
membebaskan hidup yang terbelenggu. Adakah saudara yang di rumah yang dibelenggu dengan penyakit, dibelenggu dengan masalah ekonomi, dibelenggu dengan persoalan pribadi, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apa saja yang saudara hadapi malam hari ini? Kalau ada Roh Allah, Dia akan membebaskan hidup saudara. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Angkat tanganmu dan biarlah Roh Allah menjamah engkau. Kalau ada Roh Allah, Dia akan membebaskan, memerdekakan, melepaskan hidup saudara dari segala belenggu penyakit, belenggu dosa, belenggu persoalan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, oh, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Beri tepuk tangan, beri penyembahanmu, angkat suaramu, menyembah Dia di malam pencurahan Roh Kudus. Malam hari ini angkat suaramu. Uridila bala 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 basikiridila bala bala bala. Oh, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Penuhi umat-umat-Mu yang ada di rumah. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah Roh Kudus. Oh, glory, haleluya. Uridila bala 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 basikiridila bala bala. Uridila bala 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 bala. Uridila bala 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 bala. Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus, Engkau ada di jemaat Tuhan malam hari ini, di rumah-rumah jemaat. Roh Kudus ada di semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kebebasan, ada kemerdekaan. Dosamu dilepaskan, sakitmu disembuhkan, belenggu masalah diselesaikan, berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya, Jesus, glory, haleluya. Jamah kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk kebebasan yang Tuhan beri bagi kami.
Kami tidak terikat lagi dengan dosa. Kami tidak terikat lagi malam ini dengan penyakit. Kami tidak terikat lagi dengan masalah-masalah hidup. Kami tidak terikat lagi dengan masalah perekonomian. Kami tidak terikat lagi dengan segala perbudakan dunia ini. Tapi malam hari ini kami terima kelepasan, kami terima pembebasan dari Tuhan. Sebab kami percaya malam ini adalah malam pemulihan bagi kami semua. Seberapa kami yang sudah dengar firman Allah, kami percaya semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami di semua rumah jemaat dan semua pendengar pemirsa yang menyaksikan menyaksikan kebenaran ini, pemberitaan firman Allah malam hari ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karya Roh Kudus bagi kami malam hari ini. Saatnya kami akan meletakkan korban persembahan syukur kami. Seberapa kami dengan taat dan setia melakukan firman Allah, melayani Tuhan dengan persembahan. Sebab kami tidak dapat nilai semua ukuran pemberian Tuhan dalam hidup kami. Persembahan hidup Tuhan bagi kami. Dan malam hari ini kami ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bawa persembahan kami, Engkau balas berkat dalam kehidupan kami semua. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapa saudara yang sudah diberkati Tuhan, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini kita akan meletakkan persembahan syukur, sambil kita akan dengarkan satu persembahan pujian. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi dari awal kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman gereja besok hari Jumat malam jam 7 dan hari Sabtu kembali jam 7 malam. Kita masih dalam seri doa pencurahan Roh Kudus. Saudara
dapat berdoa di rumah masing-masing. Kami dari lantai 2 Pastori mengadakan doa juga, dan kita akan jumpa kembali hari Minggu jam 9 pagi dalam ibadah raya sekaligus ibadah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan saudara mempersiapkan hidup saudara hari Minggu jam 9 pagi untuk saudara dapat mengikuti ibadah secara live streaming lewat Facebook kami Gembala dan akun GPD Jemaat Noongan serta TV kabel di Noongan. Kiranya saudara juga diberkati, dan YouTube GPD Jemaat Noongan akan menampilkan kembali ibadah-ibadah yang sudah ditayangkan sehari sesudah ibadah berlangsung, karena masih dalam proses, dan sehingga saudara dapat memutar ulang lewat YouTube, dan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Allah dan ibadah malam hari ini telah melawat memberkati kita semua, dan sampai jumpa dalam kegiatan yang lain. Terima kasih kepada seluruh tim pelayan yang sudah melayani malam hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur malam hari ini oleh sebab kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang besar sudah melawat dan memberkati kami dalam ibadah tengah minggu, ibadah Kamis malam dirangkai dengan ibadah doa pencurahan Roh Kudus malam yang ke-8. Semua yang beribadah di lantai 2 Pastori, tim pelayan yang sudah melayani diberkati, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah masing-masing, para pemirsa pendengar dari jarak yang jauh di mana saja berada yang terjangkau dengan fasilitas ibadah live streaming ini. Kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya kelepasan, kemenangan, kekuatan menjadi bagian seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Saudara yang sakit malam hari ini disembuhkan, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang terikat dengan belenggu-belenggu hal-hal duniawi dibebaskan oleh Tuhan. Dan karena ada roh Allah dalam kehidupan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami ke depan, sehingga kami akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rel firman Allah, dituntun oleh Roh Kudus sampai kami menjadi gereja yang dewasa dan sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih kegiatan doa hari Jumat, Sabtu, hari Minggu kembali kami jumpa ibadah pagi jam 9, ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah hari raya Pentakosta. Kami percaya Tuhan akan melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah dan rakyat Indonesia. Tuhan, kondisi hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terinfeksi dengan virus corona. Lawat dan jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Para tim dokter, tim medis, para perawat, petugas kesehatan ada di garda terdepan untuk menolong mereka yang terinfeksi sakit. Tuhan, jauhkan mereka juga dari sakit penyakit ini. Tuhan, jamah mereka, pagari, lindungi mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berkati. Cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kami semua, khusus jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau tahu setiap
pergumulan umat-umat Tuhan yang beribadah dan menyaksikan tayangan ini. Engkau beri kelepasan, kemenangan, kekuatan, pengharapan, janji dan jaminan pemeliharaan berkat Tuhan, baik berkat jasmani dan rohani yang datangnya dari Tuhan. Berkati kami semua di desa Noongan Raya ini, berkati semua masyarakat, berkati pemerintah desa, bapak-bapak hukum tua dan perangkat desa diberkati oleh Tuhan. Bahkan Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di desa Noongan Raya dan di mana saja berada. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan terpisah dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Kami yang tinggal di rumah kami, kiranya berkat Tuhan menjadi milik kami. Ini doa syukur kami. Akhiri ibadah ini dan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah kita ke tempat kita masing-masing, pulang dan bawalah berkat, nikmat dan anugerah yang besar dan limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang, kekuatan dan penyertaan, janji dan jaminan keselamatan dalam Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan, bimbingan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian malam ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua yang percaya dan setia kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Bapa, terima kasih.